Mulai saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan lagi. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit mengenai mikroorganisme dan mikrobiologi, di mana sedikit saja kita membahas apa yang dimaksud dengan mikrobiologi, kemudian mengenai keragaman mikro, kita mengelompokkan apa saja nanti yang. Oke, di awal dulu mikrobiologi. Ada yang bisa memberikan pendapatnya enggak? Kira-kira sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan mikrobiologi? Siapa di sini yang kira-kira bisa? Makhluk hidup yang kecil, Pak. Kayak mikroba, Pak. Kayak mikroba. Makhluk kecil. Kecilnya ini ukuran apa? Bisa menjawab, Pak. Silakan. Mikrobiologi itu merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari organisme hidup yang kecil yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop, Pak. Oke. Ada yang masih mau menambahkan? Ada? Ada? Jadi nanti secara umum ya, mikrobiologi itu salah satu cabang ilmu ya, salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk dari segala sesuatu terkait dengan mikrob. Jadi dalam hal ini beberapa contohnya saja, ada bakteri, virus, protozoa, dan lain sebagainya. Di mana mikrob ini dia bisa jadi bersifat sebagai parasit. Itulah kenapa tadi saya di awal sampaikan itu juga masih masuk ke lingkup kita. Beberapa mikroorganisme yang dimaksud untuk pertanian, kesehatan, dan beberapa. Itulah kenapa maka nanti sebenarnya ataupun fisik dari suatu mikroorganisme dalam hal kita memahami bagaimana kita membahasnya lebih. Jadi khususnya apakah itu terkait dengan pengobatan, pertanian, di industri secara luas nantinya juga akan sangat banyak sekali nanti praktikalnya. Kemudian apa saja menjadi peranan penting mikroorganisme sendiri? Jadi bisa untuk di bidang medis, di bidang pertanian, di bidang pangan, di bidang energi pun bisa, di bidang bioteknologi, yang semuanya memanfaatkan adanya mikroorganisme di dalamnya. Ada yang bisa berikan contoh enggak masing-masing? Contohnya untuk yang di medis kira-kira apa? Siapa kira-kira? Yurike, Bima, saya panggil yang menjadi absen, Fadil. Ada yang bisa kasih contoh untuk di medis itu peranannya apa nanti mikroorganisme? Peranan dari kita bisa memahami bagaimana proses fisik dan kimia yang dilakukan oleh suatu mikroorganisme. Egi, siapa kira-kira yang bisa berikan contoh? Gusra, Bima, Reski, dan saya beri contoh. Siapa? Untuk medis apa kira-kira? Mbak. Iya. Harian pangan, Pak. Perannya mikroorganisme dalam pangan itu untuk dari yang memupukkan medis protein. dulu satu-satu. Dari medis dulu satu-satu. Ayo, apa medis kira-kira? Ada yang contohnya untuk di bidang medis? Sebagai antibiotik, Pak. Oke, bisa ya. Antibiotik Diva tadi ya? Iya, Pak. Spesifiknya soalnya apa tahu? Maksudnya antibiotik itu dalam hal apa nanti dia?
Tahu enggak? Antibiotik ini maksudnya dalam hal apa? Atau yang lain mungkin. Ada? Ada. Jadi ada beberapa antibiotik yang sebenarnya itu berasal dari mikroorganisme dia. Selanjutnya untuk yang pertanian, ada yang bisa memberikan contoh Rian, Pak. yang ada di sini? Rian, silakan. Oh, contohnya pupuk, Pak. Kenapa dengan pupuk? Eh, untuk pengembangan sebagai pupuk penghasil zat pengatur tumbuh, Pak. Peranannya sebagai apa? Penghasil zat tumbuhnya, si mikronya. Iya, Pak. Penghasil zat pengatur tumbuh. Oke, terima kasih. Untuk Selanjutnya untuk penggantian pangan. bahan kimia yang berbahaya, Pak. Oke, bisa. Yang berikutnya untuk yang pangan, ada kira-kira bisa memberikan contoh Gusra, Fadil, Muhammad Daniel, siapa yang belum saya bantu? Egi, atau Yurike. Kalau untuk pangan kayak yang Natari Koko gitu, Pak. Ya, betul. Ya, contohnya Natari Koko dia. Untuk yang energi, kira-kira apa? Pak. Kenapa? Siapa tadi? Apa tadi? Tadi hari, Pak. Enggak ada tambahan tadi enggak? Enggak ya? Tidak, Pak. Pangan tadi kan ada koko. Kalau untuk energi kira-kira apa? Bahan bakar, Pak. Bahan bakar minyak. Jadi contohnya apa? Peranan mikroorganismenya di mana nanti? Kan ini kan kita Untuk bicara peranan dari mikroorganisme. ya, untuk penambah nilai oktan ya, Pak. Dengan cara apa dia bisa bertambah? Ya, supaya untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Seperti apa dia? Peranan mikroorganismenya dalam bentuk apa? Apa yang mereka lakukan? Baik, Pak. Atau yang lain mungkin? Tadi sempat saya bahas sebenarnya clue-nya tadi ya, di beberapa aplikasi dari mikroorganisme yang terkait dengan sampah organik. Itu karena peranan mikroorganisme juga itu bisa mengkonversinya menjadi energi. Jadi clue-nya itu dari organik dikonversi menjadi energi. Biasanya dalam bentuk gas yang dimanfaatkan. Gas yang nanti Biogas itu, Pak. Yuk, salah satu contohnya adalah penggunaan digester. Biodigester yang nantinya menghasilkan gas yang nanti bisa dikonversi ke energi juga. Oke, yang terakhir bioteknologi. Penghasil Ada yang punya makanan dan bayangan? minuman, Pak. Makanan dan minuman Hasil- contohnya. Contoh makanan minumannya apa? Yang dimanfaatkan sudah tuh memanfaatkan Apa contoh makanan minumannya? Alkohol apa, Pak ya? Tape, Pak. Oke, bisa lah dikatakan bioteknologi juga. Tapi beberapa penerapan bioteknologi sebenarnya juga bisa diterapkan ke medis dan lain sebenarnya. Jadi kita memasukkan satu DNA tertentu ke mikroorganisme yang bisa kita tumbuhkan dengan mudah.
Jadi biasanya untuk menghasilkan antibiotik dan melakukan suatu rekayasa tertentu. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau kita bicara mengenai sejarahnya, mana sih sebenarnya yang lebih dahulu hidup atau sederhananya yang mungkin pertama kali hadir di bumi itu. Jadi kalau dikatakan dari sisi tahapan evolusinya sendiri, dari beberapa penelitian itu bisa dikatakan kalau mikroorganisme itu hadir jauh sebelum munculnya jauh sebelum munculnya organisme tingkat tinggi. Jadi bisa dikatakan mikroorganisme sebagai suatu organisme yang dikatakan tingkat rendah karena dikatakan lebih sederhana berupa sel-sel, sedangkan seperti kita ketahui adanya tanaman dan hewan itu sudah menjadi salah satu bentuk organisme kompleks ya. Karena kalau kalian melihat di diri sendiri pun kita ini kan sebenarnya satu bentuk kumpulan tubuh kulit, kemudian bagian tubuh kita, itulah kenapa kompleks. Jadi mikroorganisme itu sudah hadir, mereka memiliki potensi untuk melakukan yang namanya evolusi yang lebih lama dibandingkan dengan tumbuhan ataupun hewan. Dan bahkan dari ada beberapa kajian itu ditemukan kalau keberadaan dari oksigen itu sendiri itu awal kehadirannya itu karena adanya aktivitas mikroorganisme. Jadi dalam hal ini adalah adanya cyanobacter. Dia memanfaatkan senyawa-senyawa kimia tertentu yang ada di bumi pada saat itu, yang mana dia menghasilkan gas yang dalam hal ini oksigen. Adanya aktivitas dari cyanobacter ini yang menjadi salah satu peranan juga kenapa pada akhirnya ada oksigen yang ada di permukaan bumi. Kemudian beberapa peranan penting lainnya terkait dengan keberadaan mikroorganisme. Yang pertama terkait dengan aktivitas daur ulang khususnya ini daur ulang nutrien. Jadi contohnya sudah ada oksigen, kemudian ada juga nitrogen, karbon, fosfor, dan beberapa nutrien-nutrien utama yang sebenarnya bisa kita temukan dengan mudah di lingkungan kita, di lingkungan sekitar kita. Dan juga mikroorganisme di sini akan berperanan dalam mendegradasi substansi organik. Itulah kenapa salah satu bentuk rekayasa lingkungan kita memanfaatkan mikroorganisme yang ada di tanah, yang ada di sampah. Penggunaan digester itu kan kalau kalian pernah baca, untuk awal penggunaan digester atau komposter, kita bisa mempercepat proses degradasinya dengan kita menambahkan mikroorganisme yang sudah disiapkan dalam hal ini. Apakah itu yang sudah dijual dalam bentuk produk? Jadi mungkin kalau kalian pernah mendengar ada EM, kemudian ada juga menggunakan mol itu yang sudah kita siapkan menggunakan bahan-bahannya pun dari sisa-sisa makanan juga. Yang itu kita gunakan untuk memaksimalkan proses degradasi. Meskipun memang secara alaminya, kalau sampah kalian buang saja di luar, itu sebenarnya sudah akan terdegradasi secara biologi sebenarnya, dengan ada beberapa mikroorganisme yang melakukan degradasi. Itulah kenapa keberadaannya menjadi satu poin yang penting yang perlu untuk bisa kita pahami juga. Kemudian sebagai gambarannya, untuk menggambarkan seberapa kecilnya sebenarnya objek yang nantinya akan kita pelajari. Ini salah satu dari mikroorganisme. Jadi di gambar ini dengan skala 90 mm, ini menunjukkan tampak bawah ya dari satu cawan Petri, di mana di cawan Petri ini kita sudah membuat satu goresan. Jadi goresan di sini kita mengambil satu loop. Jadi satu loop itu bisa dikatakan satu jarum, mungkin diameter hampir sama dengan diameter jarum pentul ya. Jadi kita memindahkan, apakah itu kita memindahkan langsung dari alam. Jadi misalnya kita mengambil dari udara, kita mengambil dari permukaan kulit, dari permukaan meja, atau mungkin kita dari memang satu bentuk
kultur. Jadi kita sudah membiarkan misalnya E. coli kita biarkan di satu media kultur, kemudian kita tambahkan. Jadi biasanya kalau dengan bentuk yang seragam seperti ini, biasanya sudah dalam bentuk biarkan dia. Kenapa? Karena kalau seperti ini bentuknya, ini sudah pasti dia hanya dalam bentuk satu jenis saja yang ada di media yang kita tumbuhkan ini. Jadi dari sini kita bisa lihat, kalau kita langsung melihat melalui cawan Petrinya itu hanya dalam bentuk titik. Kita zoom pun dengan ukuran 2 mm hanya dalam bentuk titik besar saja. Tapi ketika kita mengamati lebih dekat lagi, maka kita akan dapat melihat ada seperti ada struktur yang berbentuk lonjong ya, persegi panjang, di mana mereka saling berhimpitan. Jadi sebenarnya yang kita amati di sini adalah berupa ribuan ataupun mungkin jutaan sel-sel mikroorganisme yang mereka saling berhimpitan satu dengan yang lainnya. Jadi itulah kenapa nantinya kita harus bisa membedakan terlebih dahulu nantinya yang menjadi objeknya atau apa yang nantinya akan bisa kita amati secara langsung. Kemudian sebelum kita nanti melihat secara grand secara besarnya, maka perlu juga kita melihat di awal mengenai bagaimana mikroorganisme itu sendiri sebagai satu sel. Jadi sel dikatakan sebagai suatu sistem yang tertutup. Jadi kalau kalian mungkin sederhananya ketika ada gelembung, maka itu menjadi suatu sistem tertutup. Yang berbedanya adalah dalam suatu sel itu dia tidak bersifat baku. Jadi meskipun dia tertutup, tapi tetap akan ada berbagai macam pergerakan yang dia selalu dinamis di dalamnya tadi, di dalam suatu sistem tadi. Kenapa dia dikatakan dinamis? Karena pada setiap selnya akan ada proses pertukaran bahan, baik itu pertukaran terkait dengan nutrisi ataupun suatu bentuk senyawa yang dihasilkan oleh mikroorganisme tersebut. Sehingga nantinya baik yang dimasukkan atau yang dikeluarkan oleh mikroorganisme tadi itu bisa menyebabkan terjadinya suatu perubahan. Kemudian sistem tertutupnya tadi itu dia sederhananya dibatasi oleh suatu membran yang terkadang membran di sini bentuknya akan beragam juga, di mana membran di sini juga akan bisa kita menjadikan salah satu bentuk kunci identifikasinya yang membedakan jenis ini dengan jenis yang lainnya. Dan kalau kita amati lebih detail lagi, sebenarnya dalam suatu sel, dalam satu sistem itu tadi sebenarnya sudah terbentuk pula kompartemensi. Jadi sudah ada pembagian ruang-ruang. Jadi seakan ada ruang-ruang tertentu yang membagi suatu yang memiliki fungsi-fungsi tertentu nantinya. Kemudian sel tadi yang berupa kumpulan dari molekul-molekul itu juga memiliki suatu makromolekul utama, yang mana makromolekul utama di sini dia memiliki peranan penting terkait dengan bagaimana dia melakukan reproduksi dan bagaimana dia melakukan misalnya mencerna ketika ada makanan yang mereka ambil, bagaimana mereka mencernanya, ketika ada buangan sebagai hasil dari hasil samping atau mungkin suatu produk yang dihasilkan dari proses pemecahan suatu makanan yang mereka proses, yaitu nanti dalam bentuk protein, asam nukleat, lipid, dan polisakarida. Kemudian, komposisi dari makromolekul pembentuknya tadi, saya bilang tadi kan di masing-masing sel akan ada beberapa makromolekul yang nantinya bisa digunakan sebagai pembeda antar organisme. Kemudian membran
yang tadi saya katakan sebagai pembatasnya, pembatas antara sel dengan lingkungan, itu biasanya disebut dengan membran sitoplasma, di mana dia memang memisahkan atau sebagai penghalang antara luar dan dalam sel. Kemudian setelah ada membran plasma di luar, di sebelah dalamnya, sebelah dalam dari membran plasma, kita bisa menemukan adanya sitoplasma, di mana di sini ada makromolekul tadi, ada struktur-struktur atau kompartemensi, ada juga beberapa substansi kimia yang dia tersuspensi ataupun terlarut di dalam sel. Kemudian satu organel penting juga yang ada di dalam sel, yaitu ada nukleus atau nukleoid dan ribosom yang berfungsi untuk menyimpan informasi genetik dan untuk melakukan sintesis protein. Jadi nantinya sintesis protein ini penting untuk bisa dipahami. Jadi salah satunya nanti untuk ada penggunaan untuk antibiotik, untuk beberapa obat juga bisa, di mana nanti bisa dimanfaatkan untuk industri nantinya. Kemudian ini gambaran sederhananya terkait bagaimana bentuk sel ketika kita amati. Tentunya ini mulai dari perbesaaran yang paling kecil dulu sampai dengan yang terbesar di sini di C. Jadi di sini sudah nampak mana yang dikatakan sebagai membran. Jadi membran sebagai suatu lapisan penutup dari selnya. Kemudian di sini juga nampak ada dinding selnya dan ada nampak nukleoidnya. Kemudian di beberapa mikroorganisme kita menemukan adanya alat gerak yang dikatakan sebagai flagela. Di sini yang terlihat. Kemudian ini beberapa ciri dari makhluk hidup. Saya rasa ini sudah pernah dibahas mungkin ya. Jadi kalau suatu makhluk hidup itu pasti melangsungkan metabolisme. Metabolisme di sini maksudnya dia mengambil nutrien dari lingkungan, kemudian ditransformasi menjadi energi dan limbah. Tadi seperti halnya kita yang makan. Kita makan apakah itu sayur, nasi, ayam, ikan, itu kan semuanya kita makan, kita ekstraksi lagi nutriennya, kemudian kita konversi menjadi cadangan energi, dan tentunya pasti akan ada juga limbah. Begitu pula mikroorganisme juga akan melakukan hal seperti itu. Kemudian mereka melakukan reproduksi, di mana secara biokimia terjadi pertumbuhan dan pembelahan sel yang awalnya dia berupa sel tunggal atau satu sel, kemudian dia menjadi 2 sel atau lebih. Yang berikutnya adanya diferensiasi. Diferensiasi di sini adalah menghasilkan atau membentuk struktur baru. Jadi contohnya ada beberapa mikroorganisme yang dia bisa membentuk spora. Jadi spora di sini umumnya suatu mekanisme pertahanan oleh makhluk hidup. Untuk mikroorganisme biasanya dia pertahanan pada suatu kondisi yang ekstrim biasanya. Apakah suhu tinggi, suhunya yang terlalu rendah, ataupun yang lain sebagainya. Kemudian melakukan komunikasi, mikroorganisme juga melakukan komunikasi dengan cara mengirimkan beberapa sinyal-sinyal kimia. Yang tadi saya sampaikan ada beberapa alat gerak juga yang ditemukan di mikroorganisme, sehingga dia bisa melakukan pergerakan. Dan tentunya melakukan evolusi. Jadi evolusi di sini suatu bentuk yang sangat mendasar sebenarnya. Ya, jadi contohnya yang awalnya ketika di bumi belum ada oksigen sama sekali, maka tentunya kita akan lebih banyak menemukan mikroorganisme yang mungkin menganggap si oksigen itu sebagai racun. Sehingga dalam perkembangannya memang ada beberapa mikroorganisme yang dia bisa hidup dengan oksigen yang melimpah. Ada beberapa mikroorganisme yang justru dia mati ketika dia terpapar oleh oksigen.
Kemudian mikroorganisme di lingkungan sendiri kita bisa membaginya menjadi beberapa kelompok sebenarnya. Jadi ketika dia satu sel mikroorganisme mereka berkumpul satu dengan yang lainnya, maka nanti dia dikatakan sebagai suatu bentuk populasi. Jadi contohnya populasi E. coli kita dapatkan di satu air tinja misalnya. Kemudian dari beberapa populasi berbeda, ada E. coli, ada beberapa jenis-jenis yang lain, mereka berkumpul menjadi satu. Jadi misalnya di satu sungai, selain ada E. coli, ada lagi populasi-populasi mikroorganisme yang lainnya, maka mereka sebagai satu kesatuan, berbagai macam populasi di suatu habitat, maka mereka nanti akan membentuk suatu komunitas. Komunitas yang berada di lingkungan dengan kondisi fisik dan kimia yang sama, itu yang nanti dikatakan sebagai ekosistem. Jadi apakah dia ekosistem di laut, di darat, di kolam, di danau, dan lain sebagainya, itu akan memiliki satu bentuk komunitas mikroorganisme yang berbeda-beda. Bahkan sampai ke mereka juga bisa kita temukan di organisme tingkat tinggi. Jadi contohnya di manusia, kita bisa membedakan tingkat kesehatan seseorang dengan melihat bagaimana keragaman mikroorganisme yang ada di ususnya, yang di mulutnya, yang ada di permukaan kulitnya. Itu juga bisa menunjukkan bagaimana. Kemudian, ini contoh bagaimana kira-kira bentuknya, mulai dari ketika kita tampak secara langsungnya di alam. Kalau di danaunya seperti ini tampakannya, tapi ketika kita coba melihatnya di bawah mikroskop, maka akan nampak ada berbagai macam jenis mikroorganisme yang secara sederhananya kita bisa bedakan dengan bentuknya, dengan ukurannya. Ada beberapa warna yang berbeda, itu menjadi salah satu pembeda. Sedangkan yang berikutnya, di gambar yang tengah ini menunjukkan bagaimana sampel mikroorganisme yang sudah kita berikan pewarnaan. Dan ini menggunakan mikroskop khusus ya. Jadi setelah kita warnai, kemudian kita amati melalui mikroskop, maka di sini akan sangat terlihat bedanya berdasarkan beberapa karakteristik makromolekul penyusun dari masing-masing sel tadi. Masing-masing mikroorganisme tadi. Oke, kita masuk ke keragaman mikroorganisme. Karena dari awal tadi saya sampaikan kalau mikroorganisme sudah bertahun-tahun dia mengalami evolusi, di mana dia memanfaatkan senyawa organik untuk mendapatkan energi tentunya. Ketersediaan oksigen menjadi penting untuk beberapa mikroorganisme aerob karena dia membutuhkan keberadaan oksigen untuk bisa hidup. Sedangkan untuk mikroorganisme anaerob, dia biasanya menjadikan oksigen itu sebagai racun. Kemudian ada beberapa kelompok mikroorganisme berdasarkan apa makanan dan kebutuhannya. Dari contohnya seperti kemoorganotrof, dia mengeluarkan senyawa organik dengan ada atau tidak adanya oksigen. Kemudian beberapa kelompok lagi ada kemolitotrof. Kemudian ada yang dalam bentuk kemoorganotrof. Ada yang fototrof, dia memanfaatkan cahaya untuk mendapatkan energi. Contohnya untuk beberapa cyanobakter, yang tadi di awal dia menghasilkan oksigen. Dengan beberapa jenis yang lain juga yang bisa tanpa oksigen, jadi contohnya ada bakteri ungu dan hijau, yang dia bekerjanya dalam kondisi yang anoksigenik. Kemudian ada beberapa bakteri mikroorganisme ekstremofil, dia hidup di cekaman yang tinggi, apakah itu air panas, es, garam tinggi, ataupun pH yang rendah ataupun tinggi. Yang biasanya ini, ekstremofil ini kelompok prokariot. Ada yang hipertromil, siprofil, asidofil, dan lain sebagainya. Selain itu juga pH tinggi di tekanan yang tinggi, contohnya dia di laut ya. Kemudian, karena banyak dan beragamnya makhluk hidup,
sebenarnya dari sisi ilmu biologi pun sudah melakukan pengklasifikasian mulai dari domain, kemudian kingdom, phylum, klasis sampai dengan ke spesies. Jadi spesies itu tingkat yang paling rendahnya. Jadi contohnya di sini adalah American black bear atau Ursus americanus. Begitu pula di mikroorganisme, ada 3 domain utama sebenarnya dari mikroorganisme sendiri, yang nanti secara umumnya kelompok mikroorganisme masuk ke prokariot. Jadi yang pertama domainnya adalah bakteria, kemudian ada archaea, dan satu lagi adalah eukarya. Apa yang membedakan dari masing-masing domain tadi? Kita akan coba yang pertama lihat dari hubungan filogeninya. Jadi hubungan filogeni itu menunjukkan nilai kekerabatan apakah secara genetik ataupun dari faktor-faktor yang lainnya. Jadi kalau kita lihat dari sini, eukarya ini termasuk kita. Jadi termasuk makhluk hidup tingkat tinggi, di mana yang paling dekatnya adalah archaea, yang terjauhnya adalah bakteria. Beberapa hal dikatakan dia dekat itu selain karena dari faktor genetik, ada juga karena dari faktor makromolekul penyusunnya dan lain sebagainya. Melalui filogeni juga sebenarnya yang menjadikan munculnya teori terkait dengan manusia masuk sebagai salah satu kera atau big apes sebenarnya. Karena biasanya dari sisi genetiknya ada kedekatan. Kita bahas satu persatu mulai dari bakteria. Jadi bakteria di sini salah satu bentuk variasi dari prokariot yang paling besar. Contohnya di sini adalah E. coli. Kemudian beberapa contoh lagi ada Mycoplasma, bakteri gram positif, sampai dengan ke Aquifax. Filmnya juga cukup besar. Jadi beberapa kelompok bakteri gram positif. Sedangkan untuk yang archaea sendiri, kelompok besarnya ada Aurea Archaeota dan Crane Archaeota. Ini yang dia banyak hidup pada suhu tinggi, pH ekstrim, ataupun kondisi-kondisi ekstrim lainnya. Secara filogeninya, ini beberapa bisa dilihat ada kelompok yang berada di ekstrim halofil dan ada yang di acidofil. Sedangkan untuk yang eukariot sendiri, dia kelompok yang berstruktur sederhana. Jadi dia tidak ada mitokondria dan organel lainnya. Jadi contohnya itu ada protista dan sebagian fungi. Jadi beberapa contoh dari eukariot ada alga, ada cendawan. Cendawan itu masuk ke fungi ya. Jadi alga fototropik yang dia memiliki dinding sel sebagai produser primer. Cendawan di sini masuk ke kelompok kamir atau kapang-kapangan. Sedangkan protozoa ini biasanya di habitat akuatik yang dia bertindak sebagai patogen. Berikutnya ada kapang lendir dan lichen. Kapang lendir di sini sifatnya yang motil dan lichen ini biasanya ada di batang-batang yang dia melakukan mutualisme, simbiosis mutualisme dengan cendawan dan alga sehingga terbentuk lichen. Sampai sini dulu kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Saya persilakan khususnya yang belum ada muncul dari tadi ya. Zaidal Fadli, Reski, siapa yang belum muncul? Fadil, Gusra, Bima Arya atau Yurike. Kita kurang dari 1 menit lagi. Kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ada 3 kelompok domain dari mikroorganisme. Ada yang ingin tadi? Pak, izin bertanya Pak. Oke, silakan siapa ya? Fadil ya. Yang terkait tugas kelompok itu tadi bikin apa Pak per kelompoknya Pak? Tadi kurang jelas. Bikin satu kajian membahas apa saja permasalahan-permasalahan